Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallati lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Surat Al-Falaq, surat yang ke-65, ayat ke-4 dan ayat yang ke-5. Kajian kita pada pertemuan yang lalu diakhiri dengan qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra, bahwa segala sesuatunya telah ditetapkan dan telah diputuskan, ada ukurannya masing-masing. Juga termasuk dalam masalah nikah, talak atau wujud. Setelah kita memahami bagaimana mestinya talak atau wujud dan hal-hal yang berkaitan dengan wujud, maka pagi ini kita lanjutkan dengan masalah iddah. Wallai dan perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang ya'isna minal mahid, yang tidak haid lagi, menghos min nisaikum, di antara istri-istrimu. Ingin takut, jika tertakut, jika kamu ragu-ragu, yakni tentang masa iddahnya, fa'iddatuhunna, maka iddah mereka itu thalathatu ashhur, 3 bulan. Kita pahami ini sebagaimana yang telah kita pahami dalam kajian yang lampau. Iddah adalah masa nanti dan masa menghitung waktu bagi seorang perempuan yang telah diceraikan atau ditalak oleh suaminya. Iddah dibagi-bagi. Ada iddah bagi perempuan yang normal, artinya dia masih haid. Iddahnya sudah takut, iddahnya 3 kali suci atau 3 kali haid, berbeda dengan perempuan. Iddah perempuan hamil sampai dia lahir. Setelah melahirkan habis masa iddah. Kemudian iddahnya wanita-wanita yang sudah menopause, yang tidak haid, dan juga wanita-wanita yang belum haid karena masih kecil, dia sudah bersuami atau sudah berkeluarga, sementara dia belum pernah haid. Jika dia dicerai oleh suaminya 3 bulan. Kemudian iddah yang diragui. Ragu dalam arti kata haidnya tidak teratur, baik pengaruh obat ataupun pengaruh pikiran, sehingga memang rata-rata haidnya belum tentu sudah jelas tanggal berapa hari. Juga termasuk masih ragu-ragu apakah dia masih atau tidak, karena
maka idahnya 3 bulan. 3 bulan. Dan idah perempuan yang belum dikawini sama sekali oleh suami, belum berhubungan badan, entah apa kena sebab, entah sebab kena apa, tiba-tiba cerai, suaminya lari malam, atau belum sebut malam saya sudah lari, tidak ada idah. Idahnya tidak ada idahnya. Perempuan itu besok langsung kawin boleh, karena dia tidak masa idah. Kemudian perempuan yang kematian suami, idahnya 4 bulan setelahnya. Selama idah itu perempuan ada aturan aturan. Kemudian idah si perempuan yang minta dicerai, minta ditalak. Keluar adalah perempuan minta cerai karena alasan dan sebab-sebab tertentu, maka dia ajukannya ke pengadilan dan sepakat dengan membayar uang tertentu. Itu adalah idahnya 1 kali hari. 1 kali hari. Begitu juga idah perempuan yang difasakh, fasakhul perkawinan dibatalkan. Bisa jadi karena kawinnya tidak sah, atau seterusnya dibatalkan oleh pengadilan. Sah, maka idahnya 1 kali hari. Itulah idah. Dalam masa-masa idah itu masa-masa rujuk bagi laki-laki. Kemarin telah kita sebut. Kalau sudah habis masa idahnya bagi perempuan normal, suami tidak boleh rujuk Anda sendiri. Dia harus setuju dengan perempuan dan perempuan itu suka dengan dia, kawin. Namanya talaknya talak al-raj'i. Tapi kalau sudah 3 kali talak, tidak bisa rujuk lagi sama sekali. Namanya talak al-raj'i kubra. Kecuali perempuan itu betul-betul nikah dengan laki-laki lain, dan niat nikahnya betul-betul ingin kawin, tidak ada niat untuk bercerai. Kebetulan cerai, maka istri suami pertama boleh kembali. Itu orang wajib untuk. Nah sekarang kita masuk sini berkaitan dengan ayat yang keempat. Ada namanya talak, itu daripada pihak suami. Kemudian ada namanya khulu' khala'ah, melepaskan, meninggalkan, tiba baju, melepaskan baju. Itu istri tidak suka lagi, tidak betah dan tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan suaminya lantaran sebab tertentu, karena tertentu tidak mungkin dia melanjutkannya. Boleh namanya keluar, minta cerai. Berarti yang minta, yang mencari itu perempuan, tapi dia tidak bisa mencari suaminya, harus di pengadilan. Nah, dia harus sepakat dan dua-duanya mengembalikan uang tertentu, itu keluar. Yang ketiga, pasal perkawinan dibatalkan. Bisa jadi dia sesusu, bisa jadi dia bersaudara, dan yang penyebab sudah perkawinan dipasang, dibatalkan. Nah, ini proses masing-masing ketiga tertentu itu ada masalah-masalahnya. Nah sekarang wallahi dan allahi wanita-wanita yang isna secara bahasa, isna telah berputus asa daripada haid, berarti orang yang tak haid lagi. Secara bahasa isna berputus asa daripada terkena haid, berarti orang yang tidak mungkin lagi haid. Namanya isna minum haid, itu orang yang sudah masuk usia menopause itu tergantung pada perempuan itu. Ada yang cepat datangnya, ada yang lama. Nah kalau wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, karena sudah masuk fase atau masa di mana dia sudah mencapai usia menopause, ada yang akan terjadi juga cerai. Karena ini menunggu. Kalau kena 7 ada 7. Kalau saya mana cerai.
maka masa idah perempuan yang sudah masuk usia menopause ini 3 bulan saja. Habis 3 bulan, kalau memang suaminya ingin pulang lagi dan istrinya menyesal pula, Anda bisa pulang saja. Kawin, karena sudah habis masa idah. Malu dulu anak-anaknya. Malu apa namanya dari anak-anak apa pemanggilan. Kami itu malu kami. Apa yang malam dua saja itu. Maka sebenarnya, akhirnya kedua-duanya manggung ini. Jadi baru tujuh di dalam. Ya apa pulang boleh, emak bukan itu dia. Ya, tapi karena masa idah sudah. Ini pak 3 bulan, 6 bulan, bukan setahun. Apa anak pula dari satu balik mereka sama makan. Makan berapa ada di sini, malam-malam. Ya, anak apa yang kata kamu dulu dengan jiwa semua saya. Lama deh. Nah, sudah bakinya sudah anak talak 1 kali. Tapi kalau sudah talaknya mencapai 3 kali itu tidak bisa lagi. Itu mau baki. Ulang lagi, kali baru lagi. Biliknya bilik lama, kasurnya kasur lama, gambarnya gambar lama. Ulang lama. Cuma yang baru akad-akad. Tapi kalau dia masih dalam masa idah, kok bedakan bagani ini bicara itu. Kalau kami lihat lagi bagani, tidak cara bagani. Balik ke rumah mereka tidak pulang-pulang. Menunggu jauh tidak cara. Dan cara itu benar talak dan disunahkan disaksikan oleh 2 orang saksi dengan lafaz cerai, tidak emosi, normal, tidak dipaksa dan tidak diancam, dalam keadaan tidak marah yang di luar kendali. Dijatuhkannya cerai ini masa haid. Atau perempuan ini tidak haid lagi. Kalau perempuan haid lagi, kapan dia cerai? Malam itu tidak mau lagi dia cerai kok. Prosesinya, selesai cerai. Masih ada masa 3 bulan untuk rujuk kembali lagi. Habis 3 bulan tidak bisa lagi. Lalu bagaimana? Kawin lagi. Itu bagi perempuan yang sudah mencapai usia menopause. Umur perempuan yang mencapai usia menopause saya tidak tahu, karena saya tidak perempuan. Karena kondisi perempuan berbeda-beda masa umur bapak yang menopause. Ini betul jika kamu ragu. Ini jika betul kamu ragu. Makanya bagi orang yang diragukan haidnya, sudah datang belum atau masih haid atau belum, karena ada perempuan tertentu haidnya tidak teratur, atau ragu-ragu entah sudah habis betul atau belum. Nah, orang yang akan masuk masa menopause itu kan kadang-kadang tidak teratur, kadang lama, kadang enggak. Ketika itu laki-laki dengan kondisi perempuan tadi itu lamanya sedang usia-usia itu perempuan tidak pada biasa kurang, laki-laki kurang dilayaninya, makan seorang, ambil seorang, lalu seorang, si cucu menentunya. Nah, pas saya itu laki-laki. Nah, kebetulan perempuan itu akhirnya belum betul berhenti atau belum, tetap 3 bulan. Jika kamu masih ragu juga apakah dia sudah menopause atau belum, atau perempuan itu ragu apakah dia sudah menopause atau belum, atau masa transisi 3 bulan. Baik yang sudah betul-betul tidak haid atau ragu-ragu tentang haidnya 3 bulan. Setelah masa dijatuhkan talak oleh suaminya. Wa iddatuhunna 3 ashhur. Iddahnya 3 bulan.
masa nikah mereka itu salah satu bulan. Wallahi, dan wanita-wanita yang lam yahid, yang belum haid, karena ada nanti namanya nikah masa kecil. Orang-orang Arab dulu, di masa dulu, yang sudah biasa dulu itu, anak perempuan yang belum haid sudah dinikahkan. Seperti Aisyah, di zaman itu biasa. Jadi kalau kita tidak masuk ke zaman itu, di masa itu, itu nanti macam-macam pikiran. Aisyah kawin dengan Nabi sudah biasa seperti itu. Perempuan yang belum bertanggung haid kawin dengan orang mulia, orang terhormat, bangsawan, orang berpengaruh. Itu kebanggaan bagi pihak keluarga dan bagi mereka. Kita jadi harus masuk ke zaman itu. Dan sekarang kan ini orang umur belasan tahun kawin dengan laki-laki 60 tahun CME. Kamu orang CME. Di masa Nabi, di zaman itu, di situasi dan keadaan itu, menjadi kebanggaan seorang anak umur belasan tahun atau belum lagi haid kawin kan orang terpandang, tokoh-tokoh pemimpin atau orang kaya. Kebanggaan keluarga mengangkat dan memperlukan, dan sudah biasa. Ketika itu dikirimkan oleh orang tua, diberikan jodoh orang tua kawin, dia belum haid. Lalu terjadi perceraian. Nah, masa iddahnya 3 bulan juga. Perempuan belum haid, dia sudah digauli oleh suaminya, tapi tiba-tiba nanti terjadi masalah karena jarak umur atau faktor-faktor lain atau penyebab lain, cerai ya. Berarti perempuan yang sudah tidak haid lagi dan perempuan yang belum haid lagi dan perempuan yang ragu-ragu tentang haidnya sudah berhenti atau belum berhenti, masa iddahnya salah ashhur 3 bulan. Ini ibu siap-siap nih kalau tadi cerai oleh orang suami yang sudah umur 50 ke atas. Nah, itu. Dari para cerai pakai aja, izinkan saja suami kawin lagi masalah. Bagi siapa ada masalah? Ya bagi suami lah. Bagi perempuan masalah ya. Wa ulatul ahmal, ahmal hamil. Ulat itu perempuan-perempuan mereka yang hamil, ulatul ahmal. Jadi perempuan-perempuan yang hamil. Ulaika ulatul ahmal, yang hamil dicerai oleh suaminya, ajaluhunna, batas masa iddahnya, ayyadha'na hamlahunna, yadha'na, mereka meletakkan kandungannya, tidak ya. Secara bahasa yadha'na diletakkannya kandungannya keluar, sehingga lahir ada. Tapi dalam perempuan yang hamil sampai iddahnya habis, sampai dia melahirkan anak. Walaupun besok akan beranak, hari ini dicerai oleh suaminya, besok lahir anak, habis saja. Kalau mau kawin lah, tapi tunggu nifasnya selesai. Perempuan hamil boleh kami diceraikan, perempuan yang sedang hamil boleh, tidak masalah secara hukum. Tapi kalau laki menceraikan wanita yang istrinya yang hamil, dia juga laki-laki ini apa ya? Istrinya sudah hamil diceraikan. Dua kemungkinan, laki-laki ini tidak punya rasa kasihan, atau perempuan itu memang tidak bisa dipakai. Menjawab pemerintah menanggung kata bapak tahan salamku tiba puncak dicerai suami hamil. Kapan dia melahirkan habis selesai dan fa'idatuhunna ayadha'na hamlahun. Iddahnya sampai dia melahirkan. Apakah cerai hidup atau cerai mati? Cerai hidup, laki-lakinya masih hidup, suaminya masih hidup. Kalau cerai mati, lakinya hamil. Tetap berlaku sampai dia melahirkan, tidak menunggu 14 bulan.
karena dia hamil anak berapa? Tidak penting, yang penting dia hamil. Jadi kalau laki-laki menceraikan istrinya hamil, boleh, tapi dia disuruh. Kalau memang cerai, tidak ada dalam hal cerai, sudah diusahakan untuk menamai berbagai macam dan tak bisa cerai ini cerai. Tapi carailah dengan ma'ruf, warikunna bima'ruf, cerai dengan cara yang baik, dengan baik-baik. Karena bercerai itu bukan memutuskan hubungan silaturahim. Yang putus, yang cerai, yang habis itu adalah ikatan nikah. Itu yang dikehendaki oleh ulama. Bercerai bukan putus, bukan bermusuhan, bukan berbencian, apalagi ada anak. Bercerainya habis ikatan rumah tangga. Ini yang kadang-kadang susah orang melaksanakan. Ini cara itu berarti berpagar ini seperti ini. Ya, teman-teman usul-usul itu mewariskan kebencian kepada masing-masing pihak. Ya keluarga-keluarga ada satu sulit. Orang yang beragama saja lah yang cara itu mereka tidak baik-baik, itu orang bertakwa. Orang bertakwa lah yang bisa melaksanakan syariat itu. Makanya orang bertakwa dikasih 6 hal. Nanti kita jelaskan takwa. Jadi kalau perempuan hamil, tadi kita bahas sebelum perempuan hamil dicerai oleh suaminya, kalau sudah melahirkan dia tidak ada lagi suaminya boleh merujuk Anda. Cerai tetap sepakat sudah paham karena Anda boleh pergi pulang. Terburu-buru nafsu, kok singkit semua banyak cara ini. Sepakat sudah itu dulu karena dia bakar. Dan bisa pulang. Jadi istrinya setuju, istrinya mau. Tapi kalau masih dia hamil, boleh. Ini masalah. Kemudian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kembali diungkapkan, siapa yang bertakwa kepada Allah, intinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan mentaati aturan-aturan Allah, termasuk ketika nikah, ketika talak atau cerai, ketika rujuk, dia laksanakan ketentuan aturan Allah. Berarti dia bersahkan Allah, bersuara Allah, nikahkan Allah, bercerai dengan Allah. Dilakukannya sesuai dengan aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya. Bertakwa. Ini siapa saja yang bertakwa kepada Allah, khususnya dalam masalah nikah, talak, rujuk, iddah, dan nanti biaya perkawinan dan tempat tinggal. Siapa saja yang menjalankan aturan-aturan Allah dalam masalah ini, maka orang-orang itu yaj'al Allah menjadikan atau mengadakan untuknya orang ini min amrihi daripada urusan yang dihadapinya yusra, kemudahan. Kenapa yusra? Akibat perceraian itu sulit. Bercerai itu sebentar, tapi akibat kesudahan cerai itu panjang cerita. Di mana sini? Kenapa yusra? Kalau di atas makraja, kemudian dia jauh bin haitsu tasib. Di bawah yusra begini. Perempuan yang sudah menopos dicerai oleh suaminya, dia akan menemui kesulitan. Jadi perempuan itu tinggal bersama suaminya, bukan minang, tinggal dia bersama suaminya. Lalu anak-anaknya kalaupun ada sudah jauh dari mana-mana. Yang perempuan anaknya dibawa oleh suaminya. Anak laki-laki bekerja,
Dicerai oleh suaminya, itu kan perempuan sendiri. Cerita kita bukan minum. Ceritanya perempuan yang tinggal dengan suaminya, hidup bersamanya dengan suaminya. Anak-anaknya juga mengikuti suaminya masing-masing. Laki-laki pergi bekerja. Memang itu aturannya. Perempuan kalau sudah bertetangga dia ke rumah suaminya. Di kita kan suami yang ke rumah istrinya. Sehingga rumah tangganya belum bisa didirikan lagi. Karena ada lengkap. Rumah tangga itu kalau ingin didirikan, suami mencari rumah, memutar ke rumah atau di rumah, baru dia menjadi raja di situ. Lalu istrinya menjadi ratu, penguasa rumah tangga, pengatur rumah tangga, pengurus rumah tangga. Baru bisa. Nah, kalau istri kawin kemudian dia ke rumah suaminya, tiba masanya saat nanti anak-anak sudah besar, dia sudah merantau, sudah pergi, tinggal sebesar suami istri. Lalu masuk masa menopause, entah kenapa, cerai gitu. Ketika itu perempuan pasti mengalami kesulitan. Pulang ke rumah ada lagi. Rumah orang tua lagi cerigai oleh yang sana dan sana. Itu akan ketemu berbagai macam kesulitan. Termasuk anak kecil yang dicerai oleh suaminya. Orang tuanya selalu lepas diri. Akan ketemu kesulitan. Perempuan hamil juga akan mengalami menjumpai kesulitan karena dia hamil, sudah beranak, dicerai oleh suaminya. Nah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah dalam hal ini, melaksanakan aturan Allah, perintahnya dan larangannya dilaksanakan sebaik-baik, karena cara itu bagi mereka yang terbaik. Setelah dipikir panjang-panjang, diinok-inok, direnung-renungkan, dibalik-balik, cuma memanggang, ditedembuk, diterangkan, dimuji, baca rajulan saat ngomong. Itu yang terbaik. Nah, caranya dengan ma'ruf, caranya jadi perempuan yang sudah tua, perempuan hamil akan menjumpai berbagai macam kesulitan. Laki-laki juga akan mengalami kesulitan-kesulitan. Soal batu-batu ada sakit-sakit. Kalau dia nak mengarai, dia waktu kalau baca dan jadi. Lalu dilapor. Banyak malam betul-betul. Musyrik ini bukan tapi penempatan lalu. Musyrik adalah cukup perkara. Musyrik hanya digunakan untuk salat. Kami dan salat bisa dipuji, apa maksudnya? Dari kemaknakan Rasulullah memaknakan atau namanya yang salah atau namanya apa yang kita kira akan ketemu sudah banyak kesulitan. Nah, kalau betul-betul bertakwa ini, ya ja'alnahu min amrihi yusra. Allah akan adakan untuk orang ini ada kemudahan karena dia bercerai dengan Allah. Karena dia bercerai dengan cara yang baik. Selagi dia bercerai dengan cara yang baik, dengan cara baik, bercerai dengan Allah, mengikuti aturan Allah sendiri nanti akan memberikan ada yusra, ada kemudahan di balik kesusahan. Karena melanjutkan kehidupan rumah tangga harus mungkin. Tidak mungkin dilanjutkannya. Cara dia jadi nanti Allah akan berikan jaza'allahu min amrihi yusra. Wa man yattaqillah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah secara umum, siapa saja yang bertakwa kepada Allah secara umum, lebih khusus ketika perceraian, Allah menjadikan lahu untuknya orang yang seperti ini min amrihi, daripada urusan yang sedang dihadapinya ada yang penting ikuti aturan cerai, ikuti ketentuan syariatnya. Tujuannya baik. Dalam rumah tangga di perkanan nanti baca-cok kepanjang sebetulnya. Lebih-lebih kita orang mendapat bini yang kucian. Tak barulah bini yang kucian. Semua bini pun tak pernah yang kucian. Kita bahan yang kucian atau dapat bini yang kucian. Tak bisa apa? Memang tak bisa. Ayat terbaik cari-cari lah. Cerai.
karena sudah cerai itu kadang-kadang baik bagi pasangan suami. Bahkan Nabi mengatakan bisa bantah, bisa berkah, bisa KDRT, bahkan bisa perempuan lebih karena sebenarnya. Dari mana suami kan, dan seterusnya. Cara yang terbaik cerailah, tapi dengan datang lebih malu dengan cara yang baik, ikuti aturannya, bertakwa dalam bercerai, ya jangan lalu ambil sudah ada nanti kemudian bercerai. Tapi kalau cara itu tidak ditempuh, bakal mati kita saja, ya ada Islam, makin sulit, makin payah, makin susah. Cerai itu kan bentuknya mudah, habis cerai itu susah. Zalika amrun, zalika itulah dianya, zalika. Apa zalika? Zalika amrun, itulah dianya, itulah dianya amrullah, hukum aturan ketentuan Allah atau syariat Allah. Itulah dianya zalika, itulah dianya hukum Allah, syariat Allah, ketentuan Allah, ketentuan Allah dalam masalah cerai, masalah iddah dan seterusnya yang telah Dia turunkan, anzalahu ilaih. Dia turunkan aturan itu, hukum itu, syariat itu melalui meletaknya kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad dan dijelaskannya kepada kamu. Itulah dia amr. Maka bagi siapa saja yang akan melaksanakan pernikahan atau proses perceraian atau rujuk, kemudian ada juga ada kewajiban-kewajiban, setelah itu ikutilah amrullah. Kemana pergi amrullah? Allah atur hukum-hukum ketentuan Allah dalam masalah proses talak atau cerai dan iddah dan seterusnya. Itu dia amrullah. Ikutilah amrullah. Masalahnya banyak orang yang tidak mengikuti amrullah dalam perceraian atau dalam rujuk, dalam masa iddah. Banyak juga perempuan yang masa iddah dia sudah pergi kemana-mana, atau dia bergaji ke rumah orang tua, padahal dia tidak boleh ke rumah orang tua karena dia masih belum lepas itu. Makanya laki-laki disuruh biarkan dia di rumahmu, karena hubungan belum lepas itu. Karena masih masa laki-laki berhak rujuk ke seorang. Kadang-kadang perempuan tidak tulis langsung saja ini ke orang lain, dia tidak bela kerja. Nanti saya kalau banyak laki-laki macam-macam sih orang itu. Kadang-kadang mampu penyebab pertama karena dia bela kesalahan, tidak memikirkan risiko yang timbul akibat kesalahan. Ini jadi kalau betul-betul laki-laki dan perempuan termasuk wali-wali yang kita melaksanakan amrullah dalam perceraian, baik ujungnya. Kan itu adalah Allah. Jalan-jalan itu sudah ada. Kalau kalian nikah begini caranya, kalau cerai begini caranya, pasca perceraian begini ketentuan-ketentuan, iddah begini, tanggung jawabnya begini. Dilaksanakan semuanya itu. Nanti Allah akan berikan yusra. Ada makhraja, ada yusra. Siapa Allah? Tapi kenapa tidak ada makin sulit makin banyak prosesnya yang tidak sesuai dengan amrullah. Itu ikuti amrullah, namanya amrullah. Jadi zalika itulah dia. Apa itulah dia? Hukum ketentuan Allah, aturan Allah, syariat Allah yang telah diturunkannya kepada kamu untuk melaksanakan. Nah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah dalam proses itu semua, khususnya bertakwa kepada umumnya kita semua, apapun yang kita lakukan, apapun yang sedang kita hadapi, dia bertakwa dalam rangka melaksanakan aturan Allah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka menghentikan Allah semuanya, apapun. Nah, lebih khusus ketika cerai. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah dalam cerai, rujuk dan masa-masa iddah serta tanggung jawab,
diberi pula yukaffir anhu sayyi'atih. Yukaffir, Allah akan menghapuskan. Yukaffir, Allah akan menghapuskan daripada orang ini kesalahan-kesalahan. Bercerai bisa orang hapus dosa. Bercerai, kalau bercerai dengan cara yang ma'ruf, bercerai dengan ketentuan Allah, dia dosanya dihapuskan. Dihapuskan dosanya. Siapa bilang Allah? Yukaffir anhu sayyi'atih. Tapi bicaranya bercerai sesuai dengan sunnahnya. Surahnya. Setelah itu, wa yu'azim lahu ajra. Allah lipat ganda. Yu'azim itu dibesarkan Allah. Yu'azim, Allah besarkan untuknya. Jadi Allah lipat gandakan untuk balasan ganda. Kalau talak, kalau cerai, kalau rujuk, kalau iddah, dilaksanakan, dikerjakan sesuai dengan aturan Allah dengan hati yang bertakwa, melaksanakan semua, dapat dua: dihapuskan dosa selama ini. Dosa yang mana? Dosa adalah dosa-dosa yang dihormatkan. Ada nanti kesalahan dan segala macam, kalau dosa-dosa hapuskan dengan perceraian. Dan dikasih pula pahala. Kenapa? Karena akibat cerai itu ada sekian banyak musibah-musibah, ujian-ujian. Maka karena itu musibah, orang yang musibah kalau diterima musibah itu dengan sabar, dikasih pahala. Jika ditanya berpahala, cerai berpahala. Berdosa cerai bisa juga berdosa, tergantung orangnya. Siapa yang bertakwa dalam melaksanakan perceraian, dihapuskan dosa, berpahala. Pahala berpahala. Nah, ini ada enam yang dijanjikan oleh Allah bagi yang bercerai jika cerainya dengan takwa, jika tujuan cerainya untuk maaf, atau enam yang dijanjikan Allah untuk orang yang rujuk, atau enam yang Allah janjikan untuk orang yang hijrah, atau enam yang Allah janjikan untuk orang yang melaksanakan proses semuanya itu. Pertama, diberi solusi. Ujung ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, satu, diberi jalan keluar, makhraja. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberi rezeki oleh Allah daripada arah yang dia tidak sangka-sangka. Dua. Yang ketiga, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya jika dia bertawakal, dia bertakwa, ya bertawakal, ya bahwa Allah akan mencukupi. Tiga. Yang keempat, Allah akan memudahkan urusannya. Ujung ayat keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang kelima, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, yukaffir anhu sayyi'atih. Yang keenam, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar dengan catatan yang penting. Jika dilalui masalahnya, ada atau banyak orang yang NTR-nya, nikah talak rujuknya tidak sesuai dengan amrullah, aturan Allah, hukum Allah, syariat Allah yang telah diturunkannya, sehingga dapat biayanya. Kalau kagak cerai, nama itu. Nah, di buku perceraian, kalau perceraian, bahas berapa nama, minta cerai berapa? Cerai berapa? Tapi sesuai dengan aturan. Dapatkan Allah sendiri. Masalahnya kita tidak mengikuti prosesnya. Akibatnya rusak hubungan. Akibatnya hubungan cucu dengan anak tidak baik. Hubungan anak dengan anak baik atau dengan tidak baik. Orang ini sampai membatasi diri sampai tidak berdosa.
melalui cerai ini saya ikut seperti yang cerai. Tidak sama lah kalau cerai, sahabat seperti itu cerai. Umat pun harus mencari prinsip, banyak mencari. Benar-benar yang kita cerai, mereka mencari cerai suatu hal. Kalau cerai itu halal, tapi tidak suruh kita cerai. Cuma kalau mencari solusi yang terbaik, cerai. Lima, dapat yang tidak salah kan? Kalau mencari itu jalan terakhir, tidak ada cara lagi cerai lah. Tapi jangan sampai mengakibatkan dosa. Tanggung jawab dihilangkan. Cerai itu lagi pahitah, benar. Kira-kira. Itu tidak ayat yang kelima, yang keenam dikatakan taslimuhun. Kalau sudah cerai itu perempuan didapatkan. Kalau dia menyusukan anak kita, kasih itu. Itu kita bicara di pasar bahwa agama Islam syariat sampai menuntut kita, membimbing kita pun nikahnya, talaknya, rujuknya, atau memang secara habis di detail masa idahnya, masa menyusukannya, habalannya, hak pengasuhnya bagaimana, anak-anak ini bagaimana pula nanti dijelaskan sejelas-jelasnya. Ikutilah aturan itu, nanti akan Allah berikan maharaja, dikasih rezeki, Allah akan mencukupinya, diberi kemudahan, dihapuskan dosa-dosa, ditinggikan, dilipat gandakan gandaran dan pahala. Seperti itu kita kuliah ini. Karena kita akan bercerai-cerai, mari kita bercerai-cerai lebih natala. Sekian, itu sudah habis diakhiri dengan subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.